Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari, sahabatku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Jumat tanggal 22 November 2024, tertulis di dalam kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Mari sahabatku semua, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eben-Haezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Dungi dibuat si Samuel masada batu, jala dipatidang di holak kolang ni Mispa dohot sen, jala dibahen goarna Ebenezer, jalaninna do rasi rasa nuaing diurupi Jehovah dohita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus, nas kita hari ini adalah bagian dari pengakuan dan kesaksian Samuel atas pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel saat setelah mereka berhasil memukul mundur dan mengalahkan bangsa Filistin di Mispa. Kemenangan besar melawan bangsa Filistin ini disadari sebagai karya dan perbuatan Tuhan, karena sejak awal Samuel telah menasihati dan mengingatkan bangsa itu sebagaimana dicatat dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 3. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Mereka bertobat dan benarlah apa yang dijanjikan Samuel kepada mereka. Tuhan benar-benar memberikan mereka kemenangan. Atas kemenangan itulah Samuel mendirikan batu peringatan yang dinamai Eben-Haezer, yang berarti sampai di sini Tuhan menolong kita. Inilah sebagai monumen pengakuan dan penghormatan kepada Tuhan yang telah menyertai mereka. Sahabatku semua, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk selalu menyadari bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong setia dalam hidup kita. Kita pasti sering atau paling tidak pernah mengalami berbagai kesulitan dan tantangan hidup. Sesering itu juga kita boleh melewati masa-masa sulit dan mengalahkan berbagai persoalan hidup. Ketika kita berhasil melawan itu, apakah kita menyadari bahwa semua itu terjadi karena pertolongan Tuhan? Maka saatnya kita belajar dari pengalaman Samuel dan umat Israel untuk mengakui peran Tuhan dalam setiap kemenangan dan keberhasilan kita yang kita capai. Selanjutnya, sahabatku, ada baiknya kita menjadikan saat pertolongan Tuhan itu sebagai momen yang dapat mengingatkan kita akan karya kasih dan pertolongan Tuhan. Mari kita dirikan Eben-Haezer dalam hidup kita, yang menegaskan pengakuan kita bahwa sampai di sini, sampai hari ini Tuhan menolong kita. Mendirikan Eben-Haezer tidaklah harus dipahami secara harfiah, namun kita dapat lebih kreatif membuat bentuk peringatan pribadi, baik lewat tulisan, lewat nyanyian, lewat doa, dan momen-momen perenungan, atau bahkan berbagai kesaksian untuk mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan dan menjadi kesaksian yang akan selalu diingat. Karena dengan demikian, hal itu akan membantu kita untuk tetap bersyukur, tetap mengingat kasih setianya, dan terlebih lagi, kita akan selalu optimis dan berpengharapan bahwa Tuhan yang sama akan terus menolong kita di masa depan. Dalam situasi yang belum pasti, kita dapat percaya bahwa Tuhan akan melanjutkan pekerjaan baiknya dalam hidup kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.